Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangatkah semua? Seni budaya pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas pengulangan materi yang pernah kita pelajari minggu lalu, yaitu materi tentang berkarya seni lukis. Bisa kita mulai. Nah, dalam berkarya seni lukis kita akan membahas tentang tekniknya, teknik berkarya seni lukis. Tekniknya apa saja? Yang pertama, akuarel. Akuarel ini menggunakan teknik yang berbahan dasar basicnya itu air. Itu namanya aja aqua. Yang kedua, dusel atau dasel. Ini sebenarnya salah satu teknik arsir ya, teknik dasel ini. Jadi dimasukkan dalam teknik berkarya lukis. Salah satu dari teknik berkarya lukis. Teknik dasel ini gimana? Teknik dasel pertama kali sampean mengarsir menggunakan pensil kepada sebuah gambar. Gambarnya jadi sampean arsir menggunakan pensil ya. Terus sampean gosok, bisa itu tisu, bisa sampean menggunakan kertas atau langsung menggunakan jari, sampean gosok arsiran dari pensil tadi, sampean ratakan. Yang ketiga, teknik plakat. Teknik plakat ini berbeda sekali dengan teknik akuarel. Sama-sama menggunakan cat, tapi plakat ini lebih tebal. Goresan catnya menggunakan pisau palet yang langsung ditempel ke media catnya itu, jadi tidak menggunakan campuran air, minyak dan sebagainya, jadi langsung catnya ditempelkan. Spray. Teknik spray ini menggunakan alat semprot, bisa itu airbrush, terus pilok, kalian ngerti pilok, disemprotkan gitu. Pointillis ini menggunakan teknik titik-titik untuk mengarsir. Jadi bagian gelapnya nanti sampean beri titik-titik, sampean kasih titik-titik. Semakin gelap maka titiknya akan semakin banyak. Siluet yaitu tersusun dari dua warna objek biasanya gelap warnanya, terus warna medianya kertas putih, jadi dua warna hitam putih saja. Tempera, lukisan tempera yang biasanya lukisan tempera ini ditemukan di tembok-tembok, dinding-dinding. Teknik tempera jadi menjadi satu dengan dinding. Arsir sebenarnya sama sih, ya kan, yang saya jelasin kemarin. Dusel merupakan salah satu teknik arsir. Teknik arsir ada berapa? Cross hatching, terus spiral, pointillis ini juga sebenarnya adalah arsir. Kemudian dasel, terus scribble itu teknik arsir. Teknik garis atau linear. Ini contohnya teknik akuarel, teknik yang transparan, catnya tidak terlalu tebal. Nah, ini teknik dasar. Ini awalnya sampean arsir dulu, sampean hitami pakai pensil. Kemudian ini kan pakai tisu. Terus sampean gosok, sampean ratakan.
nanti akan terkesan lebih halus dari arsiran yang menggunakan pensil saja. Nah, ini plakat dimana catnya sangat tebal sekali, berbeda dengan akuarel. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Transparan kalau akuarel, catnya tembus pandang, transparan, tidak tebal. Sedangkan plakat, catnya warnanya mencolok sekali. Kemudian spray medianya bisa menggunakan kanvas, kemudian alatnya menggunakan alat semprot, bisa itu airbrush ataupun pilok. Di siluet tersusun dari dua warna dasar putih, kemudian objeknya hitam. Objeknya bisa menggunakan warna selain hitam, tetapi harus mencolok ya. Kan di sini ada perbedaan sekali antara warna putih dan warna hitam. Jadi gambar terlihat lebih jelas. Tempera, teknik melukis di dinding. Jika dinding terlihat batanya, kemudian dilukis arsir tadi ada beberapa. Dasel merupakan jenis arsir, juga merupakan jenis arsir dasel itu. Yang pertama, arsir dengan satu arah, itu namanya hatching. Ini bukan bersin ya. Kemudian dua arah silang seperti ini loh. Kalau gini kan satu arah. Kalau dua arah membentuk silangan, itu namanya cross hatching. Kemudian ada Dussel tadi, udah paham kan tekniknya Dussel, sampai sering melakukan. Kemudian pointillis, menggunakan titik-titik, sulit kalau tidak di kertas. Kemudian spiral itu misal objeknya ini. Nah, jadi sampean mengarsirnya bukan garis seperti ini, sampean bulatan, arsirnya bulatan. Dan selanjutnya adalah scribble. Scribble hampir sama dengan spiral tekniknya, cuma spiral itu tersusun gimana ya, spiral itu terstruktur, arsirannya melingkar. Kalau scribble agak lebih abstrak, sebenarnya hampir sama tapi sedikit lebih abstrak, arahnya tidak menentu. Oke. Membuat karya lukis. Yang pertama adalah memunculkan atau memikirkan gagasan, ide kreatif sebelum melakukan berkarya lukis. Yang kedua, memilih bahan. Selanjutnya menentukan teknik, dan akhirnya membuat sketsa hingga finishing. Gagasan kreatif atau ide. Yang pertama dilakukan adalah mengembangkan imajinasi, apa yang dipikirkan diri sendiri, apa yang sampean pikirkan atau ide dari orang lain. Selanjutnya melihat, mengamati objek.
bisa itu langsung atau tidak langsung. Kalau langsung sampean ingin menggambar tentang pemandangan Ranu Kumbolo misal, sampean bisa langsung datang ke Ranu Kumbolo, kemudian sampean membawa alat gambar dan sampean menggambar di sana, menggambar di tempat, mencari inspirasi di tempatnya langsung. Kemudian yang tidak langsung adalah mencari di internet atau buku atau sumber-sumber lainnya yang dimana sampean tidak melakukan keterlibatan langsung dengan objek tersebut. Selanjutnya, memilih bahan. Setelah gagasan kreatif terbentuk, langkah selanjutnya adalah memilih bahan. Memilih bahan bisa dari media dan alat yang digunakan. Misal medianya dari kertas atau kanvas, sampean pilih salah satunya misal. Kemudian alatnya menggunakan kuas ataukah pisau palet, dan catnya menggunakan cat minyak ataupun cat akrilik atau bahkan water base atau yang tadi teknik akuarel. Water base dengan bahan basic cat menggunakan campuran air. Itu dapat dipahami ya. Dan menentukan teknik yang tadi saya jelaskan. Teknik apa yang sampean pakai dalam melukis nanti? Tekniknya plakat kah? Tekniknya akuarel kah? Terus sampean menggambarnya menggunakan teknik dazzle atau pointillis seperti itu. Setelah ditentukan tekniknya, sampean memulai membuat sketsa. Membuat sketsa lukisan yang akan dibuat yang nantinya disempurnakan menjadi lukisan utuh dan indah. Sebelum sampean warnai, sebelum sampean finishing, sampean pastinya membuat sketsa dulu. Membuat sketsa enaknya gimana? Membuat sketsa itu pensil yang digunakan itu jangan yang terlalu tebal. Nanti kalau ada kesalahan, misal kecoret, nanti biar bisa dibersihkan secara bersih, sangat bersih. Jangan sampai ada sisa goresan, biarpun itu dihapus kan pastinya. Kalau tebal nanti akan menyisakan goresan, tidak bisa dihapus sampai bersih gitu. Jadi sampean goresnya itu ngambang itu pensilnya itu gak terlalu ditekan, gak temen-temen tekan nih. Mewarnai dan menyempurnakan, ini tadi poin finishing. Yang pertama, mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakang. Objek pokok dan latar belakang. Objek pokok itu gini. Di sini ada gambar orang mancing, misal saja. Nah, terus di sini ada gambar danau. Ini air, guys. Objek pokok itu yang mana? Objek pokok itu yang ini. Objeknya. Jadi aktivitas yang ada dalam gambar tersebut, aktivitas utama yang ingin sampean tampilkan, yang menjadi daya tarik yang lebih. Kemudian latar belakangnya adalah background. Backgroundnya apa? Backgroundnya danau, backgroundnya pegunungan, itu background, latar belakang. Selanjutnya, menyempurnakan lukisan dengan kontur, spotlight atau pencahayaan, penegasan, detailing, dan penentuan gelap terang, shadingnya sampean tentukan. Pencahayaan dari mana, terus shadingnya bagaimana. Pencahayaan itu kan berbalik.
Nah, misal cahaya dari kanan, maka bagian yang gelap shadingnya akan berada di sebaliknya, berlawanan arah. Cahaya dari sini, gelapnya di sini. Dari sini paham? Harus paham. Untuk pertemuan minggu ini cukup sampai di sini saja. Kita lanjut ke pertemuan kelima dengan materi patung. Pertemuan kelima kita akan membuat patung, membahas materi seni rupa, yaitu patung. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan langsung untuk yang offline. Kalau yang online bisa lewat grup kelas yang telah disediakan atau di Google Classroom. Saminkan pastinya udah masuk ke Google Classroom. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.